Pemirsa, terima kasih karena tetap bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak, boleh diminum terlebih dahulu karena tadi kita sudah berbicara banyak ya tentang perfilman Indonesia, apalagi suasananya di pantai seperti ini. Baik. Minum kopi di pantai sambil berbicara perfilman. Nah, tadi kita udah bahas tentang budaya sensor mandiri. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan gerakan ini, budaya ini sudah mulai dipromosikan dan bagaimana antusias masyarakat sejauh ini? Ya, gimana Pak? Setahu saya ya, ini sebenarnya sih munculnya udah sangat lama ya. Betul. Sejak anggota sensor itu dari 45 menjadi 17. Dulu itu 45, sekarang 17 dan sejak 17 itulah rasa-rasanya saya masih nyimpen arsip, Saat itu ya? Iya, gerakan sensor mandiri ini rasanya saya punya arsipnya itu. Jadi saya kira tahun berapa ya, 2018 saya kira. Jadi saya kira sudah keinginan ini udah lama dan memang sejak saya di lapangan juga sudah ada. Bahkan dulu para pembuat film itu dengan sendirinya udah menyadari bahwa itu pentingnya ada semacam sensor mandiri. Terutama waktu itu kan masih si pembuat itu Pak, ada istilah Sekwilda itu loh Pak. Jadi zaman dulu ada istilah Sekwilda. Nah itulah akhirnya para pembuat film juga sadar bahwa hal semacam itu kayaknya dulu film tuh lebih bebas ya Pak ya? Lebih bebas ya, lebih bebas. Tapi seingat saya justru ketika bebas itu film hancur. Terutama bisa dilihat dari jumlah gedung bioskop. Dulu gedung bioskop itu 3.500 dan setiap kecamatan itu ada gedung bioskop. Tapi hari ini nah itulah 800-an ya Pak ya? Iya, layar. Layar. Nah, makanya sekarang kan terjadi peningkatan. Sekarang tuh film Indonesia sampai hari ini, tahun ini aja udah 199 loh. Iya, betul. Zaman saya dulu paling cuma 50 ya ketika di lapangan ya, 70 itu paling tinggi lah ya. Bahkan tahun 97 ya itu. Ketika terpuruk ekonomi Indonesia cuma 2 judul film. Iya. Oh, sekarang udah 199. Dan jangan lupa 60 juta penonton. Iya. Dan belum selesai 2024. Dan belum selesai. Jadi angka ini sepanjang sejarah yang terbesar loh, tertinggi loh Ika. Di Indonesia ya. Dan kebanyakan justru yang nonton adalah ke film Indonesia. Itu bukti bahwa orang Indonesia sendiri sudah mulai menggemari ya film Indonesia, dan film Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Gen Z. Tapi kalau bicara pencapaian Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, kami terus terang kami belum puas. Artinya kan masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang kami belum sambangi gitu ya. Belum kami dekati untuk sosialisasikan ini. Karena itu ya kami mencoba semaksimal mungkin, ada desa sensor mandiri, ada sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi 17 anggota LSF ini setiap tahunnya tuh menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk kan hari ini kan dengan talk show ini itu sebetulnya adalah bagian dari sosialisasi budaya sensor mandiri. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya dari budaya sensor mandiri ini kepada masyarakat khususnya pengguna selain pembuat film ya tentunya sudah menyadari? Kesadaran, artinya kesadaran masyarakat itu ketika menonton film, baik itu di HP, baik itu di televisi, baik di home theater, baik di bioskop, mereka bayangin di home theater itu kan bebas karena milik pribadi. Dan itu kita harapkan agar mereka menyadari bahwa ketika kita memasuki tontonan itu, maka lihat dulu yang namanya klasifikasi usia itu. Jadi itu saya kira itu yang kita harapkan. Iya. Dan ini juga sebetulnya kesadaran itu ya Mbak Ika bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga diharapkan dia bisa menyadarkan, membawa lingkungan sekitarnya. Misalnya orang tua kepada anak-anaknya, Mbak Ika kepada teman-temannya gitu kan. Jadi jangan ikut-ikutan, justru kita tahu dan kalau bisa kita mengajak mereka. Ini belum sesuai dengan usia kita loh, jangan ditonton, jangan
jangan diajak. Terus anak-anak kan kadang suka ikut gitu ya, pengen nonton apa nonton ini. Jangan, kasih tahu bahwa film ini itu usianya berapa. Jadi mereka terhindar dari dampak negatif tersebut. Dan jangan lupa juga bahwa yang namanya film itu bagian juga digunakan oleh negara-negara lain sebagai penetrasi budaya. Betul. Nah, di sini nih yang harus lebih hati-hati lagi kan. Iya. Umpamanya kita nonton film Vietnam, bagaimana budaya Vietnam itu? Taiwan, Thailand, di sana kan maaf, LGBT kan nggak seperti iya kan. Iya. Apalagi masyarakat Aceh yang sangat sangat religius ini. Betul, Nah, betul. ini juga harus kita kita ikut sharing lah, lembaga sensor ikut sharing bahwa hati-hati ketika nonton film yang mempunyai atau dari negara-negara tertentu, kita perlu waspada gitu. Oke, begitu. Berarti sangat penting sekali ya gerakan budaya sensor mandiri ini. Nah, jika masyarakat yang menonton ini, ada banyak yang menonton, para pemirsa di rumah, apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa kita? Mungkin boleh dari Pak Hadi dulu, setelah itu ke Pak Gustaf. Gini, kekuatan film, kekuatan film ya, itu dianggapnya sebagai sebuah kenyataan sebenarnya. Dan ketika kita habis nonton film, dan film itu sangat berkesan, jadi seakan-akan kita masuk ke dalam tokoh salah satu film itu. Ini kalau dibawa keluar, waduh, ini ada pembunuhnya sadis banget. Nah, jangan sampai ini disadari betul, jangan sampai ini sebagai sebuah pembelajaran. Kan kapan banyak yang bilang bahwa kamu ngapain nonton film ini, walah ini film disalahin itu. Maka padahal itu adalah bukan kenyataan kita tonton sebagai kenyataan sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah rekayasa kejadian. Nah, ini nih yang penting disadari oleh penonton, bahwa ketika kita nonton, kita harus betul-betul tahu bahwa film, kita sadari betul bahwa film itu sebenarnya bagian dari rekayasa. Itu sutradara maupun produser maupun itu supaya masyarakat terhibur, gitu kan. Film horor pun yang katanya serem, itu kadang-kadang ada keinginan dari penontonnya bahwa mereka masuk ke dalam sebuah jiwa atau perasaan seperti dalam tokoh di film itu ya. Jadi saya kira semua film, katakanlah film horor, jangan dibawa pulang lah. Ya, selesai ditonton di bioskop saja. Ditonton di bioskop aja, ya. Baik, kalau dari Pak Gustaf sendiri bagaimana? Ya, pada dasarnya kita berharap semuanya memiliki filter dalam diri sendiri. Jadi terapkan budaya sensor mandiri sehingga setiap dampak negatif film itu kita dapat terhindar dari itu. Baik, itu dia tadi pemirsa perbincangan kita dengan dua narasumber kita dari Lembaga Sensor Film Indonesia, dan diharapkan budaya sensor mandiri ini bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya, tetaplah bersama iNews Aceh.